Iran sudah bidikkan rudalnya ke situs senjata nuklir Israel. Iran mengklaim sudah mengetahui semua lokasi situs senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia Israel. Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi semua penyimpanan senjata biologis, kimia, dan nuklirnya yang akan diserang pada bentrokan militer pertama. Tulis Intelsky di Twitter via akun @intel_ski seperti dikutip Tehran Times Sabtu 23 April. Berita ini muncul setelah Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat peringatan umum pada 18 April mengatakan bahwa setiap agresi Israel terhadap Republik Islam Iran akan mengakibatkan Iran menyerang jantung tanah dan pangkalan militer yang diduduki Israel. Ketahuilah bahwa jika tindakan sekecil apapun di pihak Anda terjadi terhadap bangsa kami, angkatan bersenjata kami akan menarget pusat rezim Zionis dan kekuatan angkatan bersenjata kami tidak akan membuat Anda diam, kata Raisi saat Iran memperingati Hari Angkatan Bersenjata. Dalam pidatonya, Raisi juga mengatakan kemampuan militer Iran diakui secara internasional. Saat ini industri militer kita dalam kondisi terbaik. Setelah pidato Raisi, serangkaian rudal, sistem peluncuran, dan lebih dari selusin jenis kendaraan udara tidak berawak ditampilkan. Rusia panggil dubes Israel untuk Moskow protes sikap rezim Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu 17 April memanggil Duta Besar Israel di Moskow, Alexander Ben-Zvi, untuk menegurnya atas pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid tentang Rusia. Laporan itu diungkapkan Haaretz. Pertemuan yang dijadwalkan Senin 18 April menurut media Israel akan menjadi teguran diplomatik biasa atas kritik terhadap perang Rusia di Ukraina. Kami mencatat serangan anti Rusia lain yang dilakukan pada 7 April oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid dalam konteks dukungan negaranya terhadap resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Kemlu Rusia menambahkan, kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, konflik Palestina-Israel, papar Kemlu Rusia. Sejumlah pejabat Israel menurut Haaretz khawatir hubungan mulai merenggang dan khawatir tentang serangan udara Israel di Suriah. Pernyataan Rusia itu cukup mengutip pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dan mengecam blokade Israel yang berusia 15 tahun di jalur Gaza. Lapid menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Israel pekan lalu mendukung mosi PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Bos Hamas ungkap situasi Yerusalem pada Liga Arab, Iran, dan Kuwait. Kepala Biro Politik Hamas Ismail
Haniyeh pada Jumat 15 April memberitahu Liga Arab Iran dan Kuwait tentang perkembangan terbaru dan agresi Israel terhadap Palestina di Yerusalem. Berbicara dengan Sekretaris Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, Haniyeh menjelaskan tentang pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa dan bagaimana jemaah Palestina menjadi sasaran agresi Israel setiap hari. Haniyeh meminta Aboul-Gheit mengangkat masalah perjuangan Palestina di forum internasional, mendorong diakhirinya kebijakan standar ganda masyarakat internasional vis-a-vis hak-hak Palestina. Dia juga menyerukan resolusi internasional yang berpihak pada rakyat Palestina. Aboul-Gheit mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan Liga Arab mendukung hak Palestina dan akan mengambil perannya dalam mengakhiri praktek dan provokasi Israel semacam itu. Sementara pada Jumat malam, Haniyeh menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Keduanya membahas pelanggaran pendudukan Israel di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa serta pembunuhan warga Palestina secara sewenang-wenang. Rakyat Palestina, kami berkomitmen mempertahankan hak tanah dan tempat suci mereka, papar Haniyeh. Dia menegaskan semua upaya untuk mendominasi Masjid Al-Aqsa atau mengubah identitas Islamnya tidak akan pernah berhasil. Amir Abdollahian menegaskan kembali dukungan negaranya untuk rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang sah. Dia mengecam kejahatan pendudukan Israel termasuk serangan pada Jumat oleh pasukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Haniyeh juga menjelaskan kepada Ketua Parlemen Kuwait Marzouk Al-Ghanim tentang pelanggaran terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina akan terus mempertahankan tempat suci mereka. Haniyeh meminta Al-Ghanim mendukung hak Palestina, mengecam kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap semua standar internasional, memberikan tekanan pada pendudukan Israel, di mana di semua forum internasional untuk mengakhiri serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Parlemen Kuwait mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan sikap mendukung negaranya terhadap hak-hak Palestina.